itu radikalisme, bukan hanya sekedar apa itu ekstremisme gitu, atau bukan hanya sekedar ada beberapa kasus intoleran. Ya enggak juga bagiku. Nah makanya nanti di bagian belakang ada beberapa hal yang mungkin cukup lain ya dari yang lain, dari pembahasan apa itu moderasi beragama. Next, slide selanjutnya. Nah pertama yang mungkin kita harus sama-sama pahami adalah apa sih itu moderasi. Saya ambil yang paling simpel. Yang paling simpel dari beberapa referensi yang ada. Pertama, moderat adalah memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasinya. Jadi moderasi adalah tak kira bagaimana sih kita memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jadi biar kira-kira nggak ekstrim kanan atau ekstrim atau istilahnya nggak terlalu bebas, nggak terlalu liberal dan juga tidak terlalu ke kiri-kirian. Nah, sedangkan toleransi, istilah toleransi itu sebenarnya adalah bagian dari apa itu moderasi. Nah, toleran adalah kata sifat yang mengandung sikap menghargai perbedaan. Jadi toleran itu bagian dari moderasi. Dan toleransi itu bagaimana kita menghargai, menerima, dan bisa berdamping dalam perbedaan. Mengingat banyaknya suku, banyaknya agama, banyaknya budaya yang ada di Indonesia, tak kira kita harus bisa hidup berdampingan di situ. Nah, mungkin next slide selanjutnya. Jadi, tak kira apa itu model kali webinar tentang moderasi beragama. Tetapi materi-materi yang selanjutnya saya ambil dari beberapa referensi yang mungkin cukup transformatif ya, nggak sebatas normatif. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9 bahwasanya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, yaitu orang-orang yang memerangi dalam urusan agama dan mengusirmu dari kampung halamanmu, serta membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa yang menjadikan mereka kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, jadi dalam ayat tersebut kita bisa memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk bersama untuk katakanlah berdampingan dengan orang-orang yang tidak memerangi kita. Mohon maaf kalau biasanya dalam Al-Qur'an disebut atau dalam kajian-kajian kitab klasik disebut sebagai kafir dini. Tapi berarti istilah kafir ini sangat riskan ya kalau kita bicara dengan teman-teman. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita untuk berdampingan secara sosial, bermuamalah dengan teman-teman yang notabene berbeda agama dengan kita. Mungkin next slide selanjutnya. Baik, karena mungkin banyak kendala sinyal ya dari teman-teman panitia. Nah, slide itu. Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa ayat tersebut berbuat baik kepada teman-teman non-muslim yang tidak memerangi kita, yang katakanlah tidak mengusir kita dari negerinya gitu. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah tidak melarang umatnya untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi mereka dalam masalah agama. Jadi cukup jelas bahwasannya kita itu tidak pernah dianjurkan untuk menyerang orang-orang yang tidak menyerang kita. Jadi bagaimana hidup berdampingan dengan teman-teman yang mohon maaf tidak beragama Islam itu sebenarnya enggak masalah. Sejujurnya aku pun saya sejak masa baru sejak 2018 di komunitas Gus Durian, bahkan di teman-teman Pelita Persaudaraan Lintas Agama Semarang, atau ketika bersama teman-teman yang notabene-nya dari kalangan penghayat kepercayaan, dari kalangan Konghucu, dari kalangan Kristen, dari kalangan Katolik, itu kita biasa kolaborasi dalam hal sosial. Misal ketika awal-awal pandemi ini teman-teman di Semarang bikin base camp posko saling jaga hadapi Corona Semarang.
itu diinisiasi oleh teman-teman lintas agama yang mana banyak dari orang-orang tersebut yang mendonasikan atau menggalang donasi untuk istilahnya orang-orang yang berdampak di tengah pandemi ini. Begitu juga ketika ada bencana alam hingga bencana kemanusiaan, teman-teman lintas agama Kota Semarang ini seringkali seserawungan bersama untuk mengatasi hal itu. Mungkin next dulu. Nah, jadi istilah moderasi beragama itu sebenarnya kita tidak memoderasi Islam. Islam itu sudah mengandung prinsip yang moderat. Islam itu agama yang sejak pertama kali diturunkannya itu sudah moderat, sudah adil, sudah bisa seimbang. Jadi kita tidak memoderasi Islamnya, tapi memoderasi keberislaman kita atau keberagaman kita, bukan agamanya. Oke, next. Slide selanjutnya 4 dimensi toleransi. Pertama, pembolehan. Jadi ketika ada orang yang berbeda dengan kita, orang yang berbeda keyakinan dengan kita, orang yang berbeda suku, orang yang berbeda ras, orang yang berbeda agama dengan kita, pertama kali yang kita menerima, istilahnya kita membolehkan mereka. Yang kedua, koeksistensi atau hidup bersama. Setelah kita membolehkan, istilahnya itu kan hak mereka nih. Kita berhak dengan apa yang kita yakini, mereka juga berhak dengan apa yang kita yakini. Nah, setelah itu barulah kita bisa hidup berdampingan dengan mereka. Nah, ketika hidup berdampingan, kita makanya kita harus menghormati mereka sebagai sesama manusia, sebagai tetangga atau sebagai sesama sebangsa, saudara sebangsa setanah air. Kita harus memberi penghormatan dan juga sekaligus penghargaan. Jadi 4 dimensi toleransi itu tak kira hal yang harus kita lakukan ya. Sorry, di sini dekat dengan perlintasan kereta api, juga dekat dengan jalan raya, jadi suaranya nggak jelas ya. Mungkin next slide selanjutnya. Nah, masalah ekstremisme, ketiga terorisme. Kebetulan saya pribadi dulu usia, sekarang kan saya masih sekitar 20 tahun lah ya. Dulu ketika saya usia 16 atau 17 tahun, saya sering menulis, meskipun masih cecean gitu, nulis opini atau nulis apa gitu. Nah, saat itu tulisan-tulisan saya itu benar-benar terpengaruhi, mohon maaf, mindset teman-teman yang notabene-nya memang bisa dikatakan cukup ekstrim. Dulu ketika 2016-2017, tulisan saya benar-benar pro dengan HTI. Akses saya kepada misal ke Felix Shaw, ke Hanan Ataki, atau ke Kang Aik, atau ke nama-nama yang notabene-nya memang cukup terbilang ekstrim, itu sangat dekat saat itu. Karena 2017 Ustadz Felix, atau biasa dikenal dengan Felix Shaw, itu belum terlalu tenar saat itu. Dan aku cukup dekat dengan beliau, bahkan bisa mengakses beliau saat itu. Nah, akan tetapi ternyata saya yang latar belakang pesantren, dengan kajian-kajian seperti itu, dengan kajian yang mereka berikan, semakin kita kritis, maka semakin kita bisa mematahkan argumen itu. Istilahnya, saat itu saya masih kelas 2 aliyah, sampai kelas 3 aliyah, tak pikir-pikir kok ajarannya gini banget ya, kita memaknai Islam kok sangat-sangat dangkal sekali. Babun nuzulnya tidak dengan terjemahnya atau tidak dengan tafsirnya. Misal memaknai ayat perang dalam ketika turunnya itu dalam kondisi perang, diaplik makanya bagi saya, teman-teman yang dari kalangan Islam itu seharusnya bisa lebih berhati-hati ya, bisa lebih mengcounter apa sih itu pemikiran-pemikiran mereka. Nah, pertama itu lahir dari intoleransi, atau istilahnya kita nggak bisa toleran nih kepada hal yang berbeda, kita nggak bisa menerima perbedaan nih. Saat itu saya tertarik dengan pemikiran mereka karena dulu saya seorang pang, dan cara dakwah mereka itu bisa
menambah kepada teman-teman yang notabene-nya jauh dari pesantren, jauh dari buku, jauh dari sekolahan, jauh dari dunia pendidikan. Dulu saya seorang pang dan saya suka wacana pang muslim. Wacana pang muslim ini ada sejak tahun 2016. Bahkan 2014 sudah ada. Itu adalah metode dakwah yang dilakukan oleh teman-teman yang saat itu masih ada HTI, masih pro dengan HTI, untuk mengarah kepada anak-anak jalanan. Jadi teman-teman yang katakanlah cukup kental dengan istilah, mohon maaf, istilah maksiat atau istilah hal-hal berbau lumpur, berbau dosa, itu bisa dimasuki ide-ide radikalisme itu lewat cara dakwah mereka yang bisa merangkul teman-teman di jalanan. Salah satunya lewat embel-embel pang muslim saat itu. Nah, saat itu saya pribadi sangat-sangat terpengaruh oleh pemikiran itu. Bahkan tulisan-tulisan saya sangat-sangat pro dengan HT saat itu. Akan tetapi akhirnya saya keluar dari komunitas itu karena tahu bahwasannya ternyata yang mereka ajari seperti ini gitu. Sedangkan apa yang aku dapatkan di pesantren, apa yang saya dapatkan di jalanan, di pang itu penyusupan paham-paham ini itu dengan label-label yang sangat-sangat milenial. Misal istilah hijrah. Mereka bikin istilah pang hijrah atau bikin istilah komunitas. Kalau di Semarang ada komunitas cah hijrah. Kalau di Bandung ada istilah intinya istilah-istilah yang sangat-sangat milenial. Dan itu mereka bikin kajian-kajian yang bertema sangat-sangat milenial, misal membahas tentang pacaran, membahas tentang bagaimana cara bergaul, persekawanan, membahas tentang bagaimana di Mobile Legends misalnya dan sebagainya. Itu mereka bikin kajian-kajian yang sangat-sangat kontemporer, sangat-sangat milenial bagi saya. Akan tetapi isi dari kajian tersebut atau materi dari kajiannya itu menggunakan corak berpikir yang sangat-sangat kuno gitu. Nah itu yang sebenarnya kita bisa mengkonter di situ ya sebagai kaum terpelajar, asalkan kita mau belajar lebih dalam. Nah pertama intoleransi, ketika kita nggak sepakat dengan apa itu perbedaan, kita nggak bisa menerima perbedaan. Setelah itu tingkat selanjutnya atau langkah selanjutnya mungkin bisa jalan dulu teman-teman yang ada suaranya. Oke, setelah intoleransi baru naik ke tahap selanjutnya yakni radikalis. Dari N Online saat itu ngisi di ILC kalau nggak salah. Dia nggak sepakat dengan radikalisme, tapi lebih ke ekstremisme saat itu. Nah, jadi aku lebih menggunakan istilah dua-duanya karena bagiku cukup sama ya mana. Jadi setelah kita nggak bisa menerima perbedaan, maka kita akan sangat-sangat mudah disusupi doktrin-doktrin yang bisa dikatakan intoleran sampai kepada berpikir ekstrim. Kita bisa lebih gampangnya mengharamkan pacaran, mengharamkan rokok, mengharamkan game, mengharamkan atau hal-hal yang berbau itu kita harus celananya cingkrang atau apa itu lebih itu adalah sikap-sikap yang katakanlah cukup ekstrim. Nah setelah itu barulah kita ke ranah-ranah terorisme. Jadi doktrin itu sangat-sangat kental berbau dengan finansial, memberikan pengajaran bagaimana jadi hacker, bagaimana jadi merakit bom dan sebagainya, dan ayat-ayat jihad mereka tafsirkan dengan seenaknya sendiri karena nggak memandang keadaan misal. Nah itu timbullah sikap-sikap perilaku terorisme itu berawal dari hal-hal kecil, berawal dari kajian-kajian yang mana cukup milenial akan tetapi isinya sangat-sangat kuno, sangat-sangat tidak karena sepengalamanku ketika misal dulu pernah mendampingi teman-teman GB Logosari di Samarang, itu kan penolakan Gereja Baptis Indonesia Logosari itu sejak tahun 2000 dan itu ditolak sampai tahun 2019. Bangun rumah ibadah mereka karena di sekitar gereja tersebut isinya teman-teman yang menolak pembangunan gereja saat itu. Nah, tahun 2019 teman-teman Gus Durian Semarang, teman-teman Pelita Semarang, LBH Semarang
dan juga Elsa Semarang itu mendampingi Romo Wahyudi dari Lestari untuk membangun gereja tersebut lewat jalur sosial, lewat jalur ekonomi, lewat jalur hukum. Akhirnya sampai 1 tahun kami mendampingi itu bisa terselesaikan lewat ranah hukum. Akan tetapi ternyata penolakan itu justru bersumber dari masyarakat yang notabene-nya sering menggaungkan yang berlatar belakang organisasi misal hijau gitu. Misal dari teman-teman NU sendiri saat itu ada sebagian yang menolak pembangunan itu, padahal mohon maaf dari kalangan NU sendiri yang orang yang sangat-sangat organisasi yang sangat-sangat menggaungkan moderasi beragama, tapi kan mindset atau penanaman atau penolakan itu bisa berlangsung 20 tahun. Ini sangat-sangat mengakar. Bagaimana intoleran itu bisa sebagai ranah gitu. Nah, jadi mungkin next dulu aja, takutnya kelamahan. Slide selanjutnya. Nah, ini masuk kepada beberapa tantangan utama krisis multidimensi. Negara ini itu tidak hanya sebatas pada masalah-masalah radikalisme atau intoleransi, tapi ada juga hal yang lebih parah, yakni kapitalisme oligarki. Jadi krisis-krisis yang ada, problematika yang ada, masalah yang ada itu saling sangkut paut dan tidak bisa terpisahkan. Makanya istilah moderasi beragama pun nggak akan bisa selesai kalau krisis-krisis ini tidak selesai. Pertama jelas kita bicara soal krisis ekonomi di tengah pandemi yang mana banyak sekali proyek dari pemerintah ketika bicara soal vaksinasi, bicara soal sekarang ada ibu kota baru, bicara soal omnibus law, ini sangat-sangat menjadikan krisis ekonomi ya. Tak kira seperti itu. Kedua, krisis demokrasi, hukum dan HAM. Krisis demokrasi ini ketika suara di pemilu, suara di pilkada, suara di pilgub dimanapun bisa dibeli dengan mudah, dan dengan ketimpangan hukum yang mana kalau istilahnya one oknum, atau kita harus melapor supaya laporan ditanggapi itu harus viral dulu misal. Atau krisis HAM yang mana Indonesia itu sejak dulu permasalahan HAM berat tidak pernah mau pemerintah selesaikan sampai sekarang. Kasus Munir, kasus Wijitukul atau kasus Marsina itu nggak pernah selesai sampai sekarang. Yang paling urgent adalah krisis ekologi. Sorry ya, saya bicara cukup cepat karena memang materinya barangkali cukup banyak ya. Krisis ekologi kalau teman-teman pelajari, saya bersama kawan-kawan FNKSDA, juga dari beberapa kawan di Walhi, itu sering mengkaji tentang bagaimana krisis ekologi terjadi di negara ini. Misal kalau kita perhatikan ya, saya orang Brebes. Kalau perjalanan dari Brebes ke Semarang, itu perhatikan udah sangat banyak sekali pabrik-pabrik, dan di Brebes sendiri kalau bicara banjir itu sangat-sangat bukan hal yang nggak biasa gitu. Istilahnya di Brebes sering kali banjir, atau mungkin teman-teman yang di Semarang Utara itu bisa merasakan bagaimana ketika air ke jalur Pantura itu setiap sore misal. Jadi tak kira krisis ekologi ini juga sangat buat kita sulit untuk melanjutkan atau sulit untuk bisa berdaya secara ekonomi. Saya yang notabene-nya dari kaum nelayan misal, dari daerah yang basicnya nelayan, itu banyak nelayan-nelayan yang sulit sekarang untuk mencari ikan, itu harus ke tengah lautan. Di pinggir-pinggir itu udah nggak bisa karena banyak PLTU, banyak batu bara yang sangat-sangat membuat banyak ikan mati misal. Nah yang terakhir krisis literasi. Ini sangat-sangat bagiku sangat-sangat darurat ya, meskipun masih banyak krisis-krisis lainnya selain krisis 4 ini. Literasi ini tak kira hal yang cukup urgent karena kalau kita nggak membaca, kita nggak bisa memahami agama Islam secara baik dan benar, maka yang ada ya kita mudah dipelintir atau kita mudah diarahkan kepada hal-hal berbau ekstrim. Kalau teman-teman jarang baca apa itu ajaran Islam, kalau teman-teman jarang baca bagaimana kitab-kitab klasik atau bagaimana sejarah dalam Islam gitu, atau bagaimana pemikiran dalam Islam, tokoh-tokoh teologi dalam Islam, kita akan sulit untuk membedakan mana sih sebenarnya Islam yang radikal atau Islam yang ekstremis, atau Islam yang moderat, atau Islam yang rahmatan lil alamin.
tak kira krisis literasi ini yang juga sangat-sangat urgent ya, sangat-sangat darurat. Kebetulan saya juga cukup cukup ada di bidang literasi itu. Kemarin juga kalau nggak salah teman-teman kelompok 35 yang mungkin ibu DPR-nya sama ya, itu juga ngundang bicara soal pendidikan dan literasi saat itu. Mungkin next dulu aja, karena penjelasan tentang kita di bagian selanjutnya. Nah, dari sekitar 4 krisis yang saya sebutkan, itu sebenarnya hanya topengnya aja, maksudnya masih banyak krisis lain yang katakanlah cukup darurat gitu. Nah, kalau kata Gus Dur, perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Jadi kalau semisal kita bicara soal moderasi yang mana tujuan dari moderasi adalah perdamaian, adalah kesejahteraan, itu hanya akan jadi ilusi, itu akan hanya jadi omong kosong kalau kita tidak berlaku adil. Karena tidak bisa berlaku adil. Misal gini, kita bicara tentang krisis yang 4 tadi, dari segi krisis ekologi misal, itu ketika, mohon maaf ya, sedikit kasus yang saya sebutkan di Brebes misal, ketika banyak sawah-sawah yang sekarang udah rata dengan tanah, udah jadi bangunan-bangunan, udah jadi pabrik. Pertama, alat produksi itu dipegang oleh orang yang punya modal, atau dalam istilah ini orang-orang yang punya kapital, punya modal. Pertama, teman-teman yang notabene-nya berasal kalangan petani, semakin ke sini akan sulit untuk bertani. Mereka akan bergantung pada pabrik. Dan setelah itu, otomatis pertama dari segi lingkungan jelas di situ resah, banyak bencana, misal banjir. Nah, kedua dari segi krisis ekonomi, ketika alat produksi itu dipegang oleh orang-orang yang punya modal, dipegang oleh penguasa, dipegang oleh pengusaha, dalam hal ini bukan orang lokal biasanya. Itu orang-orang lokal atau orang-orang yang notabene-nya berasal dari petani akan lebih memilih bekerja di pabrik, akan menggantungkan kehidupannya kepada orang-orang pabrik. Oleh karenanya krisis ekonomi akan semakin merajalela. Kita bicara soal UMK yang atau hasil atau gaji dari pabrik yang tak kira cukup kurang banyak ya sebenarnya daripada pekerjaannya gitu. Sorry, agak melebar, akan tetapi dengan mudahnya diizinkannya banyak berdirinya pabrik-pabrik di mana-mana, banyak berdirinya PLTU, banyak berdirinya PLTPB, misal di Gunung Slamet itu banyak hutan, ratusan bahkan ribuan hektar hutan itu harus berganti dengan harus ditebangi, mengakibatkan saat itu Brebes atas, wilayah-wilayah seperti Tegal atas, Brebes atas itu bisa banjir. Yang mana di pegunungan itu bisa banjir gara-gara tidak ada resapan saat itu. Nah makanya tak kira krisis multidimensi ini kalau kita tidak bisa benar-benar menanggapinya dengan berlaku adil, maka kita bicara omong kosong soal moderasi. Kita bicara ilusi soal moderasi. Jadi tujuan dari moderasi beragama adalah kedamaian yang nyata adanya. Akan tetapi selama ini masalah utama atau krisis-krisis di atas itu tidak tersentuh. Bagaimana ketimpangan dalam bidang ekonomi, ekologi, hukum, HAM. Bicara soal HAM ini sangat-sangat parah ya. Bagaimana banyaknya pelanggaran HAM sejak dulu sampai sekarang tidak terselesaikan. Ditambah dengan lemahnya literasi masyarakat. Mungkin next slide selanjutnya. Nah, implementasi dari moderasi beragama tidak hanya sebatas pada tataran dialog belaka. Bagi kita bicara moderasi, tak kira semua agama itu mengajarkan cinta kasih. Tak kira agama-agama itu mengajarkan kebaikan. Meskipun kalau bicara soal kebenaran itu masing-masing. Jadi semua agama juga mengajarkan bagaimana kita merawat lingkungan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana dengan manusia, bagaimana hubungan kita dengan alam. Jadi semua hal itu saling berkaitan ya. Misalnya krisis ekologi, banyak pengerusakan lingkungan hidup di berbagai tempat itu menghasilkan banyak bencana seperti mudahnya longsor, seperti banjir, atau bencana-bencana lain
yang bersifat dikarenakan oleh ulah manusia, ulah segelintir orang yang mengeksploitasi atau merusak alam. Nah, ketika pengrusakan lingkungan ini, ketika pendirian pabrik atau perusakan lingkungan itu seakan dilegalkan oleh pemerintah lewat omnibus law misal, atau melalui berbagai kebijakan, maka ketimpangan hukum, ketimpangan lingkungan, ketimpangan ekonomi itu ya udah bukan hal-hal yang aneh gitu. Itu udah hal biasa di mata kita gitu. Maka ketika ekonomi masyarakat lemah, itu sangat-sangat mudah dimanfaatkan oleh kaum ekstremis. Ketika ekonomi masyarakat lemah, ketika masyarakat tidak bisa berdaya secara ekonomi, tidak bisa ekonominya tidak kuat, literasinya tidak kuat, mereka akan mudah diperdaya oleh kaum-kaum ekstremis, ditawari sebagai jihadis, ditawari apa dengan fasilitas sekian, dengan uang sekian misal. Itu sebuah hal yang katakanlah sangat-sangat perlu kita sikapi ya. Next, selanjutnya. Slide selanjutnya. Berat. Nah, slide selanjutnya, ini slide terakhir ya kayaknya. Lantas, bagaimana sih bentuk implementasi dari moderasi beragama? Pertama, akulturasi budaya. Nah, akulturasi budaya ini, apa yang dilakukan oleh teman-teman pendahulu kita, oleh para wali songo, oleh para syekh-syekh yang ada di tanah Jawa, atau di berbagai tempat di Nusantara lainnya, itu adalah akulturasi budaya. Bukan antar budaya ya. Bukannya mencampur adukan semua budaya kita bisa campur adukan, itu enggak gitu. Tapi antara budaya dan agama itu bisa berjalan selaras dan tidak saling bertentangan. Jadi agama tidak mereduksi budaya, budaya juga tidak mereduksi agama. Mereka tetap pada jati dirinya masing-masing gitu. Misal teman-teman yang mungkin katakanlah cukup kental dengan istilah tahlilan, atau dalam ada istilah 7 bulanan, kalau orang hamil itu kan istilahnya 7 bulan itu sodakoh lah. Kita masuknya dengan nilai-nilai Islam, meskipun itu ajaran-ajaran lama, tapi kita Islamkan dengan berbagai doa-doa yang ada dalam Islam, dengan sodakoh atau dengan berbagi kepada sesama, itu kan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Atau kalau istilah di desaku itu ada istilah sedekah laut, itu biasanya kepala kerbau dilemparkan ke laut sebagai bentuk bukan sebagai kita atau apa dengan api laut itu ya, tapi sebagai bentuk puji syukur kita kepada laut yang terima kasih kita kepada laut yang memberikan banyak manfaat kepada orang-orang sekitar gitu. Artinya laut sebagai perantara Allah untuk memberikan manfaat itu, karena sebagian masyarakat di desaku itu bergantung dengan laut karena mereka nelayan gitu. Nah, jadi ada juga seserawungan dengan umat agama lain. Nah, teman-teman nih, kalau mohon maaf, saya pribadi sejak kecil, sejak umur 9 tahun, kelas 4 SD, itu hidup di pesantren. Sampai sekitar 9 tahun sekolah saya di pesantren terus, itu nggak pernah bersentuhan dengan agama lain sama sekali. Sejak saya kecil, sampai usia 17 atau 18 tahun. Akan tetapi, ketika masuk kuliah, saya baru bisa bersentuhan dengan teman-teman yang notabene-nya bukan dari kalangan Islam. Sejak kecil di pesantren tiba-tiba bersentuhan dengan orang agama lain, ini kan bagi sebagian orang mungkin sebuah hal yang berbeda ya, sebuah hal yang pengalaman baru gitu. Nah, makanya sebelum itu saya sering berprasangka buruk kepada agama patung misalnya, atau orang Hindu menyembah dewa-dewa atau apa gitu. Nah, itu kan prasangka kita terhadap agama lain gitu. Tapi kan kalau kita nggak mengenal, kita nggak bertemu secara langsung, kita nggak berdiskusi secara langsung, kita nggak yang mereka inginkan gitu.
Yang ketiga, menghormati agama lain. Yang keempat, berperan di masyarakat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang real. Dan nomor 4 ini berperan di masyarakat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. Jadi ada moderasi beragama berbasis ekonomi, moderasi beragama berbasis literasi, moderasi beragama berbasis apapun itulah. Nah, kita bisa ngambil peran masing-masing dalam hal itu. Nah, ada juga ikut serta melawan pengerusakan lingkungan dan segala bentuk ketimpangan hukum dan HAM. Akhirnya ini hal yang sangat-sangat real ya. Kita nggak sebatas bicara moderasi, tapi juga kita ikut serta dalam mewujudkan keadilan, ikut serta dalam mewujudkan kelestarian lingkungan. Itu lebih luhur dari moderasi, tak kira. Maksudnya kita ikut serta melawan orang-orang yang katakanlah menciderai moderasi itu sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya berperan memberikan informasi yang bersifat toleran dan damai. Jadi kalau kita punya media sosial, kita punya akun-akun sosmed, kita bisa menyebarkan nilai-nilai toleransi itu. Kita bisa menyebarkan nilai-nilai yang damai, tidak hanya senang buat gaya-gaya sebagainya, enggak juga ya. Next, mempelajari agama lebih dalam lagi, tidak sebatas pada teks, dan yang terakhir, ya masih banyak lainnya ya, yang nggak bisa saya sebutkan, karena tak kira bentuk implementasinya itu cukup banyak, dan kita bisa dalam berbagai aspek masing-masing, berbagai bidang masing-masing. Slide selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman sering menjumpai kalimat ini entah di kaos-kaos atau di Instagram atau di quotes-quotes tentang moderasi beragama ya. Itu sebenarnya lagu dari Pang, lagu Bunga Hitam berjudul Lintas Agama. Karena bagi saya sebagai kaum Pang, sebagai anak Pang, sebagai orang-orang yang hidup di Pang itu kami sangat-sangat moderat sebenarnya. Secara teori kami moderat gitu. Secara prinsip kami moderat gitu. Istilahnya kita sangat-sangat menghormati keyakinan agama orang lain. Nah, di situ tertulis hakikatnya manusia semua setara dengan manusia yang lainnya. Perbedaan akan selalu ada, bahkan maka sajikan norma-norma kebaikan sebagai menu utama, ciptakan ruang di mana agama bisa saling bertegur sapa. Selanjutnya, oke, itu sedikit kutipan dari buku catatan Sang Berandal dan sedikit kutipan dari teman-teman yang berusaha menggaungkan toleransi ya. Bahwasanya bagimu agamamu, bagimu keyakinanmu, tapi bagiku kau saudaraku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta webinar moderasi beragama. Selanjutnya yaitu kita beranjak ke sesi kedua, yaitu diskusi dan tanya jawab. Kepada peserta webinar moderasi beragama dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal instansi. Sekali lagi untuk para peserta webinar, silakan untuk bertanya. Kami menyediakan 3 pertanyaan untuk diajukan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin dari tadi disampaikan
tadi eh, tidak apa namanya, belum tersampaikan tentang batasan tentang maksudnya adalah apa sih batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengamalan keagamaan itu sudah bisa. Gimana Mas moderator? Bisa diulangi? Suaranya nggak terlalu jelas soalnya. Oh iya. Jadi apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengamalan keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan? Seperti itu Pak Materi. Oke, siap. Sorry ya, ini kayaknya jam-jam segini tuh emang jam-jam bikin ngantuk ya. Sebenarnya cukup berani gitu bikin webinar jam segini gitu. Mungkin teman-teman juga bisa tanya lewat kolom chat aja ya. Gak harus dengan moderasi, misal moderasi kaitannya dengan literasi atau kaitannya dengan apa, kan aku juga bicara tentang batasan-batasan dalam moderat ya, atau indikator beragama berlebih-lebihan atau apa ya. Kalau saya jelas ya, selagi itu tidak dalam hal yang katakanlah berakibat fatal. Misal, kalau kita punya keyakinan, misal bahwasanya pacaran itu haram, misal pacaran atau katakanlah chat dengan cewek, chat lawan jenis itu haram, misal gitu. Kita punya keyakinan seperti itu. Kalau memang keyakinan seperti itu kita nggak apa-apa, itu it's okay, nggak masalah gitu. Akan tetapi kalau misal kita bilang ke orang lain, lalu kita memaksa orang lain agar memiliki keyakinan yang sama atau agar memiliki pandangan syariah yang sama tentang hal itu, maka itu nggak, bagiku udah lewat batas gitu. Karena inti dari toleransi atau inti dari toleransi itu kita, nah itu pertama. Kedua, kalau misal itu meranah masuk kepada ranah-ranah tindakan, misal gini, dalam forum diskusi, kalau itu sebatas diskusi, sebatas pembicaraan, yang mana belum sampai kepada tindakan radikal, atau pembicaranya itu masih pada pembicaraan yang biasa aja nih, atau nggak sampai entah ujaran kebencian atau penghasutan atau menghasut buat makar atau untuk perbatasan ya. Dan lagi-lagi batasan dalam toleransi itu tak kira dalam hal keyakinan aja nih. Misal kita masuk gereja dalam keadaan misa atau dalam keadaan Natalan. Kita masuk sebagai tamu undangan, hanya sebatas menghadiri. Tidak sampai pada tahap meyakini bahwasannya apa yang mereka lakukan itu benar. Maka itu tak kira itu nggak keluar batas. Jadi istilah bahwasannya semua agama itu baik, ya baik, tapi bahwasannya soal kebenaran itu masing-masing gitu. Makanya tetap kita pembenaran itu di dalamnya, ke dalam, bukan keluar. Kalau keluar maka yang terjadi klaim kebenaran, kita saling merasa paling benar, dan saat itu maka kita nggak bisa berbarengan dengan mereka, karena bakal terjadi benturan-benturan. Makanya bicara soal pembenaran, bicara soal benar agamanya kita, itu ya udah di kalangan di istilahnya klaim pribadi aja gitu. Baik, terima kasih Pak Materi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa diajukan oleh peserta ya, bisa melalui chat ataupun langsung. Monggo silakan untuk partisipan.
Ya silakan, atas nama siapa dan berasal dari instansi mana? Izin bertanya, saya Maulida Zulfa Aini dari Pendidikan Matematika Winwali Songo Semarang. Menurut Mas Syafiq, apakah apa namanya moderasi beragama ini sudah diterapkan di pendidikan sekolah kita? Menurut Mas Syafiq, apakah sekolah kita itu sudah menerapkan sistem pendidikan yang apa namanya apa ya yang menekankan pada moderasi beragama gitu maksudku. Ya, Baik, ada pertanyaan dari Mbak Maulida Zulfa dari Pendidikan Matematika UIN Wali Songo Semarang. Tadi disebutkan bahwa apakah moderasi beragama sudah diterapkan pada sekolah kita atau UIN Wali Songo Semarang ya? Apakah UIN Wali Songo Semarang itu sudah menekankan kita untuk bermoderasi beragama? Mungkin kira-kira seperti itu. Monggo ke materi untuk bisa menjawab. Baik. Tadi kayaknya pertanyaannya lebih mengarah kepada sekolah-sekolah ya. Maksudnya sekolah-sekolah di lingkup pendidikan di kita gitu. Ya, betul. Mungkin sepakat dengan pada umumnya. Pada umumnya ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak siapa tadi? Mbak Maulida. Tak kira bicara soal sekolah-sekolah ini tergantung bagaimana background sekolahnya ya. Sepengamatan saya kan banyak sekali jenis-jenis sekolah ya, entah itu lahir dari ormas atau lahir dari instansi pemerintah. Itu tergantung bagaimana juga komposisi gurunya. Karena mau nggak mau sistem pendidikan kita itu nggak bisa lepas dari apa itu guru. Mohon maaf, kita masih gagal dalam ketika bicara bahwasannya merdeka belajar atau bicara bagaimana siswa bisa belajar dengan merdeka. Itu bagi saya masih belum sampai pada tahapan itu ya. Pendidikan kita kebanyakan, mungkin kecuali sekolah-sekolah favorit sekalipun, itu masih menekankan kepada aspek guru. Guru itu masih sebagai sentralitas. Jadi pendidikan kita nggak bisa lepas dari pendidikan gaya bank. Siswa sebagai tabungan, guru tinggal nabung aja nih, tinggal store, tabung, mengisi tabungan itu, mengisi kepala siswa dengan pengetahuan yang dimiliki guru. Itu yang sangat disayangkan dalam pendidikan kita ya. Makanya bicara soal moderasi itu juga tergantung dari komposisi guru. Misal gini, dulu kemarin saya pernah baca survei di Jakarta. Kebanyakan guru TK itu justru dari survei tersebut sekitar berapa ratus responden di Jakarta guru TK itu 60%-nya kalau tidak salah itu tidak sepakat dengan agama lain. Maksudnya sepakat enggak kalau misal non muslim disebut kafir gitu. Misal gitu, ada pertanyaan seperti itu, maka dalam hasil survei tersebut 60% sepakat bahwasannya istilah kafir itu dilebihkan kepada orang-orang non muslim. Nah, di sini kan dalam instansi pendidikan di tingkat TK misal yang mana sangat benar-benar bergantung kepada gurunya karena masih TK, itu tak kira sangat-sangat berbahaya juga. Sejak kecil diajarkan Islam yes, kafir no, itu kan sebuah hal yang katakanlah cukup menciderai mindset anak-anak kecil gitu. Karena mereka kafir. Nah, makanya tak kira bicara komposisi guru dan bagaimana keberpihakan sekolah terhadap ormas atau misal sekolah yang berasal dari ormas misal Muhammadiyah atau NU atau siapa atau dari yayasan apa swasta dan sebagainya, yaitu penerapan moderasinya sangat variatif. Misal kalau saya pribadi yang berasal dari kalangan NU sejak kecil,
dalam sekolah NU ya memang sangat-sangat ditekankan hal moderasi ya. Begitupun ini bisa sangat mudah masuk kepada sekolah-sekolah umum. Karena apa? Tak kira ruang-ruang yang sering jadi rebutan mereka adalah kampus umum, sekolah umum yang mana kajian agamanya itu sangat-sangat tidak mendalam. Makanya mudah nih masuk lewat rohis, lewat klub-klub sekolah hijrah atau apa itu kan biasanya ada kayak gitu tuh. Nah jadi di kalangan kaum muda itu mereka membungkus pemikiran ekstremis itu dengan istilah-istilah yang sangat-sangat milenialis seperti yang tadi saya sebutkan. Misal di Brebes ada Front Persaudaraan Islam, apa itu memperjuangkan Islam atau mati syahid atau apa gitu. Itu sangat-sangat masuk secara tidak langsung kepada pemikiran teman-teman yang notabene masih sekolah gitu. Jadi lagi-lagi sangat beragam. Dan kalau bicara bagaimana implementasinya juga sangat-sangat beragam menurut pengamat sependek teman saya itu. Dan jujur aja kita masih banyak kecolongan di lembaga pendidikan umum atau instansi pemerintah yang notabene-nya kajian Islamnya nggak mendalam gitu. Makanya ini juga PR teman-teman untuk tidak sebatas mewacanakan moderasi kepada misal kita bicara moderasi tapi di lingkup masa UIN sendiri gitu. Kan di UIN kan udah sangat-sangat kental kajian seperti itu gitu. Saya sangat sepakat ketika teman-teman misal teman-teman KKN UIN Wali Songo misal bikin acara di SD atau di SMP mana atau di SMA mana gitu. Kaitannya dengan moderasi beragama tapi dibungkus dengan label-label yang milenial. Bagi saya itu lagi-lagi bicara soal moderasi tidak sebatas pada tataran dialog ya, tapi dalam implementasi. Mungkin teman-teman kayak kemarin kelompok KKN-ku, KKN kemarin baru kemarin reguler kemarin itu berkunjung ke Pura Girinata. Ya intinya juga harus ada hal yang real ya selain diskusi itu. Dan bicara soal UIN Wali Songo, tak kira cukup kental dengan sangat-sangat kental banget dengan moderasi beragama. Walaupun sepengetahuanku nggak semua dosen sepakat dengan itu ya. Maksudnya ada aja dosen-dosen yang mungkin nggak sepakat dengan toleransi atau mengistilahkan orang yang toleran itu liberal dan sebagainya, itu pasti ada. Gitu. Tapi secara kelembagaan jelas UIN Wali Songo cukup menggaungkan moderasi. Tapi lagi-lagi kita terpaut kepada moderasi agamanya doang. Padahal banyak nih moderasi beragama berbasis ekonomi, moderasi beragama berbasis literasi, moderasi beragama lebih menarik. Akhirnya itu saya bisa jawab. Baik, terima kasih kepada pemateri atas jawabannya. Bagaimana Mbak Maulida Sulfa? Ya, terima kasih. Sudah cukup? Oke. Ya, cukup. Terima kasih. Baik. Tinggal satu pertanyaan lagi. Silakan dari peserta atau siapa yang ingin bertanya. Silakan. Silakan para peserta untuk mengajukan pertanyaan.
Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita sebentar. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan, ya seperti yang sudah Mas Taufik bilang, bahwa tujuan moderasi beragama adalah kedamaian yang nyata. Ya. Jadi moderat dalam beragama sama sekali bukan berarti mengkompromikan prinsip-prinsip dasar atau ritual pokok agama demi untuk menyenangkan orang lain yang berbeda paham keagamanya atau berbeda agamanya. Moderasi beragama juga bukan alasan bagi seseorang untuk tidak menjalankan ajaran agamanya secara serius. Nah, sebaliknya, moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang. Jadi tujuannya adalah moderat beragama adalah kedamaian yang nyata. Seperti yang sudah dikatakan Mas Syafiq, yaitu quote dari Gus Dur, yaitu perdamaian tanpa keadilan adalah sebuah ilusi. Mungkin kira-kira seperti itu. Mungkin kita cukupkan moderasi webinar moderasi beragama kali ini. Saya bila ada salah kata, sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Ahmad Aunillah selaku moderator pada webinar pada siang hari ini, dan tak lupa saya berterima kasih banyak kepada pemateri kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Oh, ini sudah berganti sore hari ya. Kepada ini manggilnya siapa nih, Mas apa apa gimana Mas saja ya? Mas Muhammad Syafiq Yunensa selaku pemateri kita pada siang hari ini. Saya dan teman-teman berterima kasih banyak karena sudah mentransfer ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita, yaitu tentang moderasi beragama, tentang pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu pentingnya saling menghargai. Baiklah hadirin yang saya hormati dan saya sayangi, akhirnya serangkaian acara telah kita lewati bersama hingga di penghujung acara, dan di penghujung acara untuk acara selanjutnya yaitu penutup dan doa. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Kepada Mas Fikri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuman wa tafarruqan min ba'di wa tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'ali Allahumma fina wa la ma'ana syakiyya wa la mahruman. Rabbana alaina tawakkalna wa ilaika wa ilaika Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa thabbit imanana wa wasi' arsaqana wa hassin akhlaqana wa nawwir qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil khairi wa ja'alna min ahlil barakati wa ja'alna min ahlil maghfirah. Allahumma ja'alna min ahlil jannati wa ja'alna min ahlil firdausi a'la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Fikri Nabil karena sudah dibimbing untuk berdoa bersama-sama. Dan selanjutnya yaitu atas nama panitia penyelenggara webinar pada siang hingga sore hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada pemateri yang sudah menyempatkan waktunya dan mentransfer ilmunya yang sangat luar biasa kepada kami semua. Dan tak lupa saya berterima kasih banyak kepada Ibu DPL, Ibu Dr. Lianah MPD, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami, bersama kelompok 36 ini. Baiklah, sekarang kita sudah berada di acara penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya jangan live dulu karena habis ini kita ada foto bersama dulu ya. Jadi silakan untuk semuanya untuk on cam. Nah, yuk on cam yuk, pemateri kita aja on cam terus loh, masa yang lainnya nggak on cam. Eman kan? Wajah cantiknya dan wajah tampannya. Kalau nggak diperlihatkan, barangkali ketemu jodoh loh. Mbak hostnya. Gaya bebas ya, enggak gaya bapak-bapak nih. Wis. Baik, terima kasih kepada Mbak Host yang sudah mengabadikan momen foto bersama kami. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya, terima kasih. Faiz narsis.